bahasan kita, inna hadhil qulubu la tasdad, sesungguhnya hati bisa berkarat laksana besi wa in jalaaha qiraatul Quran. Yang pertama yang bisa mengkilaukan hati adalah tilawatul Quran. Wa zikrul maut, yang kedua ingat kematian. Saya lanjutkan dulu yang ketiga, wa huduru majalis zikr, hadir dalam majlis zikir, hadir dalam majlis yang mendekatkan, yang bisa kita semakin dekat mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kajian subuh ini bisa mengkilaukan hati insya Allah. Nah, yang kedua ini penting, wa zikrul maut, ingat kematian. Satu saat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini, betul tidak? Boleh jadi orang-orang yang kita cintai terlebih dahulu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Satu saat, cepat atau lambat, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang dimandikan untuk yang terakhir kalinya, suatu saat kita pun akan demikian. Kita lihat saudara kita, tetangga kita, sanak famili, handai tolan kita, karib kerabat kita, ternyata setelah dimandikan dikenakan hanya beberapa lembar kain kafan. Satu saat kita demikian. Akhirnya dibawa ke masjid atau ke mushola, disolatkan. Satu saat kita disolatkan. Ini namanya zikrul maut, ingat kematian, bisa menghilangkan hati. Akhirnya setelah disolatkan, bersyukur saat kita wafat, meninggal dunia. Saat disolatkan, anak, istri, suami ikut mensolatkan. Yang meninggal suami, kita meninggal, disolatkan oleh anak-anak kita, oleh tetangga, orang-orang soleh. Dan nantinya setelah disolatkan, kalau kita lihat jenazah, ya akhirnya tadinya rumahnya mewah, bergelimang harta, mobilnya banyak, kendaraannya hebat, mewah, luar biasa. Akhirnya kendaraannya hanya menggunakan keranda kurung batang. Satu saat demikian. Ya Pak ya, Pak. Akhirnya tempat tinggalnya ternyata masuk, dikubur liang lahat 2 meter, paling kali 90 cm, 2 meter 90 cm. Kemudian perlahan namun pasti setelah dibuat dinding ari, papan, dijajah, diuruk dengan tanah, tertancap di atasnya batu nisan. Wah, yang mengantar orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, perlahan namun pasti beranjak semua balik ke rumah. Nanti suatu saat kita demikian, seorang diri, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka, ditanya di alam kubur, di alam barzakh. Wa zikrul maut. Orang sudah diingatkan tentang satu saat meninggal, belum juga berkilau hatinya, repot. Kok saya biasa-biasa saja ya, dengar Quran biasa, baca Quran juga biasa. Saya biasa-biasa saja, berapa kali saya ikut ke pemakaman. Kok saya biasa-biasa saja, oh ada bendera kuning, si anu yang meninggal, biasa saja. Padahal satu saat malaikat Israel datang akan memisahkan roh dari jasad kita. Akhirnya yang dibawa hanya amal soleh. Kalau orang ingat mati, wa zikrul maut, maka ya Allah, selagi hayat di kandung badan, hamba banyak hilang, banyak salah, banyak dosa-dosa masa lalu sejak akhir balik sampai sekarang ini ya Allah. Selagi hayat di kandung badan, dia banyak mohon ampun pada Allah. Akhirnya dia memanfaatkan waktu yang tersisa untuk
takarub, mendekat kepada Allah. Dia berupaya semaksimal mungkin. Luar biasa, Allah masih kasih waktu. Dia manfaatkan untuk bagus hablum minallahnya, untuk bagus hablum minannasnya. Akhirnya berkilau kembali itu hati yang laksana besi karena mengingat kematian. Kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Tidak harus yang tua dulu, banyak yang muda. Ada yang tadi malam saya masih jumpa, besok sudah tiada. Belum lama ada yang ingin wisuda, seminggu lagi meninggal. Enggak tua, enggak muda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tiba, enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Saya ingin manfaatkan sebaik-baiknya. Ya Allah, walau dosa sejagat raya, innallaha ghafurur rahim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah pengampun penyayang. Allah cinta, suka dengan hamba-hambanya yang bertobat dan mensucikan dirinya. Selagi hayat di kandung badan, dia persembahkan sisa umur yang ada untuk senantiasa mendekat taubatan nasuha, berkilau kembali, insya Allah. Yang ketiga, agar hati berkilau, maka wahuduru majalis zikr, hadir dalam majlis-majlis yang bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus ada taklim, kajian seperti ini, ya. Oh iya, diingatkan kembali, mengkilaukan hati. Tak ada satu majlis yang berupa taman surga, merikan majlis ilmu, majlis zikir, majlis kajian seperti ini. Ini seperti taman surga, otomatis akan mengkilaukan hati, insya Allah. Ya, bagaimana? Kita tanya jawab dulu aja dulu ya. Sementara sampai di sini, mungkin ada yang ingin menambahkan, ditanyakan. Akhirnya panglima dalam hidup kita ini adalah hati kita. Sedangkan anggota tubuh ini semua prajurit. Makanya Rasulullah saat ditanya at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil memegang bagian hati. Karenanya inna fil jasadil mudghah, dalam jasadnya ada segumpal daging. Idza salahat sa'iru amalu, apabila bagus yang lainnya. Idza fasada sa'iru amalu, kalau buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb, ialah hati. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dikunci, mati. Susah dinasihati, berat untuk melangkah taat. Auzubillah, kalau sakit masih bisa disembuhkan, kalau perkara masih bisa dikilaukan. Semoga senantiasalah hati kita yang menjadi panglima diri kita. Allah bersihkan, insya Allah. Semakin nikmat baca Quran, semakin nikmat mendengarkan Al-Quran. Saat mengingat kematian, kita pun bersiap-siap. Aksaruhum zikrul maut, perbanyak olehmu mengingat kematian. Wa asyaddahumul istidadallah, perhebat lagi. Kata Rasulullah, ulaika humul aqyas, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Pak Ustaz, mau bahas kematian. Kalau bahas kematian, bukan berarti kita ini tidak mengingat kehidupan. Justru dengan mengingat kematian, kata Rasulullah, ulaika humul aqyas, itulah mereka orang yang cerdas. Artinya
niscaya dia persembahkan waktu yang tersisa untuk menjemput datangnya kematian. Dia laksanakan amal soleh untuk bekal hari nantinya.